Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan atas beberapa watar jemaat dan juga jadwal ibadah sepekan KSP dan unsur-unsur jemaat. Yang pertama, ibadah Minggu Sengsara kedua hari ini tanggal 26 Februari 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Deliska KOE SSI Teol. Dan majelis yang bertugas adalah Majelis Rayon Hermon, Rayon Sinai, dan Rayon Tiberias. Yang kedua, ibadah akhir bulan Februari akan dilaksanakan pada hari Rabu hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 jam 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Ketiga, ibadah Persekutuan Wanita Seklasis GKI Port Numbaya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura jam 9.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Untuk itu mohon kehadiran badan pelayan dan seluruh anggota PW Jemaat GKI Betani dalam ibadah dimaksud. Yang keempat, untuk menunjang panitia renovasi gedung gereja dan rumah pastori jemaat, disediakan kotak aksi renovasi dan juga amplop yang disediakan oleh panitia renovasi di depan pintu masuk gedung gereja. Bagi warga jemaat yang tergerak hati untuk memberi dapat mengisi amplop tersebut dan mengembalikan pada kotak aksi renovasi. Yang kelima, pemberkatan nikah kudus akan dilaksanakan pada Minggu Sengsara kelima dan baptisan kudus akan dilaksanakan pada Minggu Sengsara keenam. Untuk itu, kepada warga jemaat yang akan mengikuti nikah kudus dan juga membaptiskan anak dapat mendaftar melalui majelis KSP dan rayon. Yang keenam, kepada pasangan suami istri yang telah membawa dan mengisi formulir pencatatan sipil agar mengembalikan ke sekretariat jemaat, karena berkas pencatatan sipil yang sudah lengkap akan didaftarkan ke Dinas Dukcapil pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Yang berikut, kepada para pelayan yang telah terjadwal untuk melayani ibadah KSP dan unsur-unsur jemaat, baik liturgi tetapi juga pelayan firman, agar mengikuti sermon yang dilaksanakan setiap hari Senin jam 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Jika pelayan sebagaimana dimaksud tidak mengikuti sermon, akan diganti dengan pelayan yang mengikuti sermon. Yang berikut, setelah ibadah jam 9 pagi ini ada basar dari panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2023. Untuk itu mohon partisipasi jemaat dalam basar dimaksud. Berikut ibadah sepekan KSP dan unsur-unsur jemaat. Ibadah KSP atau rayon hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, ibadah gabungan rayon. Yang pertama, rayon Hermon KSP 1 sampai dengan 4, keluarga yang dikunjungi keluarga John Ellis Wopi. Pelayan liturgi Syamas Ice Wabes, pelayan firman Penatua Fritz Arongger. Rayon Sinai, keluarga yang dikunjungi Bapak Frans Wihawari. Pelayan liturgi Penatua Jeffrey Karayopi, pelayan firman Penatua Edison Warabai. Rayon Tiberias, keluarga yang dikunjungi keluarga BS Warinusi, pelayan liturgi Syamas Elia Sumbari, pelayan firman Penatua Erikson Warabai. Rayon Evata, keluarga yang dikunjungi Bapak Melkius Dekimai, pelayan liturgi Penatua Sarah Fonataba, pelayan firman Ibu Lady Haluruk Samakori. Rayon Nasaret, keluarga yang dikunjungi keluarga Agus Hermantaran, pelayan liturgi Penatua Gerda Kaboseren, pelayan firman
Penatua Martin Ruamba. Rayon Getsemani, keluarga yang dikunjungi, keluarga Markus Arubaya, pelayan liturgi Penatua Yunan Serbayor, pelayan firman Pendeta Esther H. Wanda STH. Ibadah unsur-unsur jemaat untuk ibadah PKB yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertepatan dengan ibadah kunci bulan sehingga ibadah dimaksud ditiadakan. Ibadah PW hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 belum ada jadwal, disesuaikan dengan jadwal oleh Badan Pelayan PW. Ibadah PAM hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, ibadah gabungan di gedung gereja Jemaat GKI Betania Dok 9 Kali Jayapura, pelayan liturgi Saudari Ripka Krei, pelayan firman Ibu Lady Haluruk Samakori. Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, ibadah gabungan di Saudara Jun Madawara di Rayon Evata, alamat Bayangkara 3. Pelayan liturgi Saudari Oki Marani, pelayan firman Ibu Grace Ani Robaha. Surat masuk dari panitia lomba musik akustik PKBC Klasis GKI Port Numbai disampaikan kepada Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GKI Betania bahwa pendaftaran lomba musik akustik PKBC Klasis GKI Port Numbai di tanggal 1 Maret sampai dengan 10 April 2023. Lagu yang dilombakan lagu wajib Doa Seorang Bapa atau Mars PKB. Lagu pilihan dipilih oleh masing-masing vokal grup. Pendaftaran satu grup sebesar 1 juta rupiah. Alamat pendaftaran Sekretariat Panitia Lomba Musik Akustik beralamat di Jemaat GKI Betania Dok 9 Kali setiap hari kerja. Hal-hal lain dapat dilihat pada petunjuk lomba atau ditanyakan pada saat technical meeting tanggal 2 dan 10 April 2023. Demikian warta jemaat dan juga jadwal-jadwal ibadah sepekan di pagi hari ini. Kita akan memulai dengan ibadah di pagi hari ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, marilah kita arahkan seluruh hati dan kehidupan kita untuk beribadah. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita mengikuti tata ibadah Minggu Sengsara kedua yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Roh Tuhan melingkupi dan melawat kita dalam persekutuan ibadah Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kedua pada hari ke-57 Minggu ke-9 dalam fokus tahun pelayanan GKI pembaruan Tuhan kepada manusia tahun 2023. Bersyukur sebab dahulu kita sesat seperti domba, tetapi sekarang kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2 untuk menyambut pelayan dan majelis mikir di pagi hari ini. Ajaib benar anugerah.
Mari kita tapiskan ibadah kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun ke atas jemaat. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 54 ayat 1 dan 2. Memandang palang Rajaku dan kata-kata selanjutnya. Memandang palang Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya, beri Tuhan melainkan akan matimu. Ku persembahkan dunia dan untungnya kepadamu. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Inilah hukum Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Dengan judul ke-10 firman. Ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus membimbing
Ibu Mima Ayomi Balubun untuk pujian yang telah disiapkan. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadikan semua, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih untuk pujiannya, kiranya pujian dapat menjadi berkat bagi kita semua.
dan Ibu juga diberkati dalam kehidupan hari lepas hari. Iya, jemaat yang Kristus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat putramu Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan di hari ini. Di saat kami bangun di pagi hari, kami masih bisa menghirup udara pagi, kami masih bisa mendengarkan suara nyanyian dari burung-burung. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dari hari kemarin. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkarya di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan ada dalam hadirat Tuhan, membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba penuh dengan keterbatasan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu memakai bibir hamba. Dan firman ini menjadi kekuatan, berkat, bahkan petunjuk, penghiburan di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, pembacaan yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua pada Minggu Sengsara yang kedua pada hari ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-33. Saya akan membacanya dan jemaat sekalian bisa mengikutinya di Alkitabnya masing-masing. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33 dengan judul Pemberitahuan Pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian jauh pembacaan kita di minggu pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Yang di luar shalom. Yang di luar samping kiri saya, shalom. Iya, apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, kalau semua dalam keadaan baik. Yang di atas apa kabar? Baik, kayaknya di atas nih banyak sekali anak-anak muda.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, jemaat yang Kristus kasihi, hari ini di Minggu Sengsara yang kedua, kita belajar dari kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Dan tema yang diberikan adalah resiko mengikuti Yesus. Resiko mengikuti Yesus. Ternyata ada resiko ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus. Jemaat yang Kristus kasihi, belajar mengenal Yesus tidak cukup hanya mempelajari tentang dirinya, ajarannya, dan perbuatannya. Sekaligus kuasa dan otoritasnya benar-benar mereka alami. Terkadang kita sebagai orang Kristen, kita sombong. Karena apa? Kita percaya kita ikut Yesus, kita percaya Yesus itu hidup selalu aman, sejahtera, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Kita bilang kalau kita mengikuti Yesus, kita pasti akan sehat-sehat saja. Kita akan menjadi orang yang kaya, orang yang aman, orang yang sangat-sangat berbahagia. Tetapi hari ini, kita diingatkan kembali dalam minggu kesengsaraan yang kedua, mengikuti Yesus bukan hanya berkat saja yang kita terima, atau bukan hanya berkat saja yang kita mau cari kalau kita mengikuti Dia. Jemaat yang Kristus kasihi, ayat 31 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembacaan sebelumnya. Secara khusus Markus 8 ayat 27 sampai 30. Di sana menceritakan mengenai pengakuan Petrus, di mana Petrus dengan lantang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Termasuk dia melarang untuk mereka memberitahukan siapa dia. Ayat 31 Yesus menjelaskan siapa dirinya dan apa misinya. Dan dia menyebutkan dirinya adalah anak manusia. Dia tidak menyebutkan sebutan Kristus. Sebaliknya, gelar anak manusia yang mengacu pada jabatannya. Selaku anak Adam yang dijanjikan juga menunjukkan kepada keilahiannya. Latar belakang penyebutan itu ada dalam Daniel 7 ayat 13. Teks ini kemudian diperuntukkan kepada Kristus yang akan datang kembali untuk kemuliaan dan kebesarannya. Jemaat yang Kristus kasihi, ayatnya yang ke-32 Yesus juga secara jelas, terang dan terbuka menjelaskan akhir dari pelayanannya. Hal ini menyiratkan bahwa sebelum itu Yesus tidak menjelaskan secara terbuka dan terang seperti ini. Dia menjelaskan dengan sangat-sangat terang, tetapi pikiran para murid berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Itu sebabnya Petrus menarik Yesus ke samping dan mengingatkan Yesus. Dan ini tindakan Petrus terlalu cepat dan berani. Dalam ayat ini Markus tidak menjelaskan apa isi teguran. Tetapi Petrus memakai untuk menegur Yesus. Tetapi Matius mencatat isi teguran Petrus dalam Matius 16 ayat 22b. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sangat-sangat jelas bahwa dalam pandangan Petrus dan teman-temannya, Yesus tidak boleh menjalani atau menjalankan penderitaan. Dan itu tidak boleh terjadi dalam diri Yesus. Di sisi lain ada pandangan politik bahwa Yesus adalah tokoh pembebasan Israel. Dari sisi politis jelas ini paham yang salah. Ayat 33,
Yesus kemudian memandang atau melihat murid-murid dan kemudian memarahi dan menegur Petrus. Kata ini juga sama seperti yang digunakan di atas. Jemaat yang Kristus kasihi, murid-murid Petrus dan teman-temannya tidak menerima kalau Tuhan Yesus merasakan atau akan mengalami penderitaan. Mereka tidak menangkap karya Allah dan hanya melihat penderitaan Kristus dari sisi manusia saja. Sehingga mereka tidak mau Yesus menderita. Jemaat yang Kristus kasihi, Yesus saja anak Allah, dia menderita. Dia bilang dia menderita. Ada pergumulan, beban yang berat. Dia tidak lari, dia tidak bilang, karena dia anak Bapa, anak Allah, pasti dia bisa bilang, sudah jangan dulu sudah. Tetapi dia tidak lari. Dia terus mengikuti dan taat akan perintah Bapanya. Jemaat yang Kristus kasihi, dalam kehidupan sebagai orang Kristen kita perlu selalu merenungkan, merefleksikan hidup kita. Bahwa apa resiko kita menjadi murid Kristus? Pertama, bahwa kita harus sadar Kristus yang adalah Tuhan tunduk kepada Bapanya. Dia tunduk kepada Bapa untuk menderita. Mengikuti Kristus bukan hanya berkat-berkat yang kita nantikan, tetapi saat kita mengikuti Yesus berarti kita siap untuk menderita. Iblis tidak akan mau diam kalau anak-anak Tuhan akan datang kepadanya. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Kalau kita sudah mulai mengikuti Tuhan, sudah mulai mau setia dengan Tuhan, sudah sangat-sangat setia membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tapi di saat persoalan datang, tantangan datang, penderitaan datang, terkadang iman kita digoyangkan dan terkadang juga kita jatuh dan terkadang juga kita kuat. Jemaat yang Kristus kasihi, mengikuti Tuhan tidak enak. Siapa bilang mengikuti Tuhan itu enak? Sangat tidak enak. Kita tidak hanya harus menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kita harus menderita, karena Dia telah menderita bagi kita. Penderitaan atau risiko apa yang kita alami? Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kalau kita yang suka marah, tidak sabar, cepat emosi, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Jemaat yang Kristus kasihi, mengikuti Tuhan itu sangat-sangat susah. Kita harus bisa menyangkal diri kita. Kita harus bisa memakai pandangan Allah yang harus kita pakai. Mengikuti Kristus, kita siap untuk tidak dihargai, kita siap untuk tidak dihormati, kita siap untuk tidak diterima. Saat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengaku dan percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat kita, berarti kita harus siap untuk menderita. Karena Dia telah lebih dahulu menderita untuk kita. Kita siap untuk ditolak. Kita siap untuk tidak dihargai. Kita siap untuk tidak dihormati karena kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat kita setia dalam penderitaan, di saat kita setia dalam pergumulan, janji Tuhan itu ya dan amin. Kita adalah warga sementara di dunia ini.
negara yang asli kita adalah sorga. Amin. Untuk kita masuk dalam kerajaan sorga, jangan kita sombong karena kita orang Kristen. Belum tentu orang Kristen itu masuk dalam kerajaan sorga kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita siap untuk menderita, menyangkal diri kita, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan melakukan hari ini melakukan, besok tidak, nanti hari Minggu datang melakukan, besok lagi tidak. Tidak begitu Bapak Ibu. Tapi setiap hari adalah proses. Kita proses. Suatu luka dia tidak akan sembuh kalau dia tidak melalui proses. Kehidupan kita manusia melalui proses. Kita tidak ada yang sempurna. Tapi kita yakin dengan iman dan percaya, kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita siap menderita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan itu ada dalam kehidupan kita melebihi keterbatasan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Dia akan mengizinkan itu terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan terjadi? Karena dia percaya saya dan Bapak Ibu bisa melewatinya. Dan dia percaya, dia yakin bahwa di saat kita setia, menderita, melakukan apa yang Tuhan mau, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Dan berkat itu dia janjikan. Jemaat yang Kristus kasihi, tetap berpegang pada perintah Tuhan. Dalam minggu sengsara yang kedua, kita diajarkan untuk ada dalam penderitaan yang telah dialami oleh Yesus. Kita mengikuti Yesus bukan hanya damai sejahtera, bukan hanya berkat saja yang kita akan terima, tetapi resiko mengikuti Yesus adalah kita mau menderita untuk Dia. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara saudara-saudara mempersiapkan persembahan syukur, dengarlah sabda firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kita ulang dari ayatnya yang pertama. Penebusku disalib, penebusku disalib, dalam nista dan nestapa, anak Bapa, mana kuatmu teguh, mana kemuliaanmu, penebusku disalib, ia yang kena celaku, agar aku dari lanap lumpurlah hidup oleh kasih-Nya. Penebusku disalib, aku tidak putus asa, dalam susah. Pembacaan persepuluhan dan pengucapan syukur Minggu 26 Februari tahun 2023. Ada satu keluarga yang membawa perpuluhan ke dalam rumah Tuhan pada hari ini, yaitu keluarga Jack Pangkali yang membawa perpuluhan ke gereja pada hari ini. Ada 17 keluarga yang mengantarkan pengucapan syukur ke dalam rumah Tuhan pada hari ini. Yang pertama, keluarga Matias Raweyai, atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, atas berulang tahun Ibu Bermince Warabai Raweyai pada hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 genap berusia 61 tahun. Keluarga Yosef Raweyai, atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga dan ketiga anak yang bersekolah di dan Pak Yosef Raweyai yang berulang tahun pada hari ini genap berusia 34 tahun, dan adik Edison Raweyai yang berulang tahun pada tanggal 21 Februari tahun 2023 genap berusia 24 tahun. Mama Janda Herlina Wopi Taribaba, atas berkat dan penyertaan Tuhan, Mama Janda Herlina Wopi Taribaba yang dalam keadaan sakit di rumah. Keluarga Eli M. Raweyai, atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari, anak Jane Raweyai yang masih berada di kampung Ansus, dan anak Karel Kamari Raweyai yang lagi mengikuti pendidikan di SPN Jayapura. Saudara Marlon Dolphin Rematobi, atas berkat Tuhan dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 bertambah setahun menjadi 29 tahun. Keluarga Menase Kumbubui, atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga dan anak Yusuf Rafa Kumbubui yang bertambah setahun pada tanggal 23 Februari tahun 2023. Keluarga Mama Janda De Ayomi, atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga dalam bulan ini. Keluarga Seth Hein Mamrasar, atas berkat Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023
mengantarkan anak Alfrida Mambrasar ke dalam rumah Tuhan. Keluarga William Kaiba, atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Saudara Otto Raubaba, atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan setiap hari. Keluarga Ishak Raweyai, atas berkat dan penyertaan Tuhan, anak Esther Raweyai yang bertambah setahun usia pada tanggal 25 Februari tahun 2023. Keluarga Andi Abidon Difu, atas berkat dan perlindungan Tuhan selama minggu ini, dan anak Clifford Raweyai bertambah usia menjadi 21 tahun pada hari ini, Minggu tanggal 26 tahun 2023. Keluarga Melianus Auparai, atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Keluarga Yohanes Talabesi, atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga anak Seth Galian Talabesi boleh lulus dalam seleksi penerimaan TNI Angkatan Laut tahun 2023. Keluarga Bonifacius S. Warinusi, atas perlindungan dan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap hari, serta anak-anak dalam pekerjaan dan pendidikan, usaha setiap hari, semua cucu-cucu dalam masa Iya, jemaat yang Kristus kasihi, sebelum kita berdoa syukur dan doa syafaat, ada pembacaan SK Hari-Hari Gerejawi dari Majelis Jemaat. Ibu dan Bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati, mohon perhatian sejenak untuk satu buah surat keputusan Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 kali. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Port Numbai, Jemaat Betania 29 kali. Surat keputusan nomor 11 garis miring A garis datar 23.A garis miring Romawi 1 garis miring 2023 tentang pengangkatan dan penetapan panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2023. Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 kali menimbang A. Bahwa untuk melaksanakan perayaan Hari Raya Gerejawi tahun 2023 di Jemaat GKI Betania 29 kali, maka dipandang perlu untuk menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi. B. Bahwa pengangkatan dan penetapan sebagaimana disebutkan pada butir 1 perlu diatur dalam sebuah surat keputusan Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Mengingat 1. Tata Gereja GKI di Tanah Papua tahun 2022 bab 9 pasal 20 tentang jemaat. 2. Peraturan tentang jemaat GKI di Tanah Papua tahun 2022 bab 6 pasal 20 tentang keputusan sidang jemaat. B. Bab 8 pasal 51 tentang rayon. 3. Ketetapan sidang jemaat 20 nomor 3 garis miring tab garis miring SJ garis datar Romawi 20 tahun 2023 tentang penetapan rayon Getsemani sebagai panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2023. Memperhatikan saran usul dan masukan peserta rapat bersama Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 kali dan Majelis serta warga jemaat rayon Getsemani tanggal 29 Januari 2023 memutuskan menetapkan keputusan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 kali. Pertama, mengangkat dan menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat GKI Betania 29 kali tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua,
mengamanatkan kepada panitia Hari Raya Gerejawi tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan perayaan Hari Raya Gerejawi di Jemaat GKI Betania 29 kali tahun 2023 dan selalu berkoordinasi dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 kali. Ketiga, Majelis Jemaat tertanda Ketua Pendeta Esther Hawanda STH, Sekretaris Penatua Herikson Urabai. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai di Jayapura, 2. BPPG Klasis GKI Port Numbai di Jayapura, 3. BPPG Jemaat GKI Betania 29 kali di Jayapura, 4. Masing-masing yang bersangkutan. Lampiran surat keputusan satu Seksi Usaha Dana, Koordinator Hengki Bisai, Bari Minarni Wasirem
Francina Koro supaya kami juga taat, setia,
Anak ini bertumbuh dalam kasih Kristus, menjadi anak kebanggaan keluarga, terlebih menjadi kebanggaan
kasih kiranya pujian yang dibawakan menjadi berkat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati selalu. Jemaat yang Kristus kasih, kita akan menerima berkat Tuhan dan kita akan bernyanyi untuk mengiringi kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita nyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pada ayat kedua kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Karena kasih-Nya padaku Yesus datang ke dunia. Jemaat yang Kristus kasihi, pulanglah dan ingatlah firman Tuhan. Ketika kita mau mengikuti Yesus, resikonya adalah kita menyangkal diri kita dan mau menderita untuk Dia. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat silakan duduk kembali, marilah kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat masuki Minggu Sengsara yang kedua dan selamat masuki Minggu Kerja yang baru. Tetap jaga kesehatan dan tentunya tetap bahagia. Demikian ibadah Minggu Sengsara kedua, hari Minggu tanggal 26 Februari 2023. Sebelum
kita bersalaman dan meninggalkan gedung gereja, ada dua info tambahan. Yang pertama, untuk 10 pemuda yang ditunjuk untuk tim keamanan konven pendeta agar berkumpul di gedung gereja sesuai dengan jam yang ditetapkan, untuk selanjutnya akan diantar ke Jemaat GKI Kalvari Angkasa. Yang kedua, anggota PKB yang akan menerima rekomendasi dari Badan Pelayan PKB untuk mewakili anggota PKB dalam lomba musik akustik agar rutin mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Badan Pelayan PKB. Akhirnya, atas nama Majelis Jemaat disampaikan terima kasih yang pertama kepada pelayan firman yang melayani ibadah Minggu Sengsara kedua tanggal 26 Februari 2023, Ibu Pendeta Deliska KOE SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, terima kasih kepada warga jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Minggu Sengsara kedua di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan Bapak, saudara-saudari sekalian. Yang ketiga, terima kasih kepada majelis piket, pemain organ, song leaders, dan pembawa pujian. Yang pertama, Ibu solo dari Ibu Mima Ayomi Balubun dan solo dari Saudara Thomas Tata dari Rayon Getsemani. Yang keempat, terima kasih kepada para simpatisan di Jemaat GKI Betania 29 kali. Terima kasih juga kepada kostor, penjaga gereja, tim multimedia, dan staf tata usaha jemaat. Dan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kepada Ibu